Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atu Zikri Rohmah dengan NIM 069. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem perundangan hukum positif wakaf di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pengertian wakaf menurut hukum positif. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan umum dengan ajaran Islam. Kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977, wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya demi kepentingan atau keperluan umat muslim lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum wakaf. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang dasar hukum wakaf yang berlaku di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1977 tentang perincian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik. Yang keempat, ada Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf. Yang kelima, menurut Badan Pertahanan Nasional tentang pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf. Yang keenam, ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang ketujuh, ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan yang terakhir, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kemudian ada rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf ini ada 4. Yang pertama yaitu ada wakif, yang kedua ada mauquf bih, yang ketiga ada mauquf alaih, dan yang keempat atau yang terakhir ada sighot. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 6 menambahi di dalam rukun wakaf ini dengan adanya nazir, yaitu pengelola wakaf dan dalam jangka waktu wakaf. Syarat wakaf ini terdiri dari orang yang berwakaf. Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dikemukakan bahwa wakif perorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan, di antaranya yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada mauquf bih. Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa benda wakaf sebagaimana dalam pasal 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Kemudian yang keempat ada tujuan wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 4 menyatakan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Kemudian adapun beberapa fungsi wakaf dalam kompilasi hukum Islam pasal 216 menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,
bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi, fungsi wakaf ini menurut kompilasi hukum Islam atau KHI pada pasal 216 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 ayat tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Dan yang terakhir, ada penyelesaian sengketa wakaf dalam hukum positif. Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 berbunyi bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pada pasal 1851 KUHP Perdata menyatakan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Yang ketiga yaitu persetujuan ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis. Yang keempat yaitu pada pasal 1855 KUHP Perdata. Yang kelima pada pasal 1858 KUHP Perdata. Yang terakhir yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.